Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arli Rahayu dari S1 Pendidikan Teknik Bangunan dari Offering B212AB. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai karakteristik mekanik material dari mata kuliah Mekanika Bahan. Yang pertama akan saya bahas yaitu yang pertama Poisson Ratio. Untuk definisinya, Poisson Ratio adalah perbandingan antara regangan lateral dan aksial pada nilai mutlak akibat beban, di mana V sama dengan sigma theta per sigma A. V sama dengan regangan lateral dibagi dengan regangan aksial. Nah, ini dalam nilai mutlak, sama dengan minus regangan lateral dibagi dengan regangan aksial. Regangan lateral adalah penyusutan luasan dari luasan mula. Regangan aksial adalah pertambahan panjang dari panjang mula-mula akibat beban sehingga terjadi deformasi. Nah, pengaruhnya yaitu pengaruh terjadinya Poisson Ratio atau V yang dialami pada suatu bahan tidak akan memberikan tambahan tegangan, kecuali apabila deformasi melintang ditahan. Lalu untuk ilustrasinya, pada persoalan Poisson Ratio itu seperti ini. Untuk studi kasusnya yaitu penambahan angka Poisson Ratio berpengaruh pada kestabilan pondasi mesin jenis rangka karena penambahan angka Poisson berbanding lurus dengan frekuensi natural maupun frekuensi resonansi pada getaran vertikal horizontal, getaran rocking. Untuk contoh soalnya, gambarnya seperti ini. Lalu pernyataannya, batang aluminium berdiameter 50 mm diberi gaya tarik sebesar 100 kN. Batang tersebut mengalami pertambahan panjang, yaitu 0,219 mm. Untuk panjang ukur 300 mm, diameter batang berkurang sebesar 0,01215 mm. Nah, hitunglah tetapan V dan E. Untuk penyelesaiannya yaitu regangan lateral atau lintang sama dengan minus 40 per D sama dengan 0,01215 per 50 sama dengan minus 0,000243. Untuk regangan aksial sama dengan delta L per L sama dengan 0,219 dibagi dengan 300 sama dengan 0,00073. Untuk Poisson Ratio atau V sama dengan regangan lateral dibagi dengan regangan aksial sama dengan 0,000243 dibagi dengan 0,00073 sama dengan 0,333. Untuk theta sama dengan N per A sama dengan 100 dikali dengan 10 pangkat 3 dibagi dengan 1/4 pi 50 pangkat 2 sama dengan 50,955 MPa. Sigma sama dengan delta L per L sama dengan 0,00073. Untuk modulus elastisitas atau E yaitu sama dengan theta per sigma sama dengan 50,955 dibagi dengan 0,00073 sama dengan 69.766 megapascal. Yang kedua yaitu tentang modulus elastisitas. Nah, untuk definisinya yaitu modulus elastisitas adalah angka yang digunakan untuk mengukur objek atau ketahanan bahan untuk mengalami deformasi elastis ketika diterapkan pada suatu benda. Dan modulus ialah perbandingan antara tegangan dan regangan. Untuk formula atau rumusnya yaitu seperti ini. E sama dengan theta per sigma per E sama dengan F per A per AI per L0. Tegangan adalah besarnya gaya yang diberikan persatuan luas dengan rumus theta sama dengan
F yaitu dengan satuan Newton per A dengan satuan meter persegi. Untuk regangan adalah perbandingan antara perubahan panjang benda dengan panjang awal benda. Dengan rumus E sama dengan AI dengan satuan meter per L0 dengan satuan meter. Sama dengan minus F dikali dengan V dibagi dengan delta V dikali dengan A. V sama dengan volume dengan satuan meter kubik. Lalu untuk modulus geser atau regangan geser disimbolkan dengan MS sama dengan Fs per A dibagi dengan delta X per L sama dengan Fs per A dibagi dengan tan theta. Untuk ilustrasinya yaitu sebagai berikut seperti gambar ini ya. Lalu untuk pengaruhnya dengan adanya atau terjadinya modulus elastisitas akan memudahkan untuk mengukur objek atau ketahanan bahan untuk mengalami deformasi elastisitas ketika gaya diterapkan pada suatu benda. Untuk studi kasusnya, yaitu dalam sebuah penelitian untuk penentuan kualitas batu bara berdasarkan parameter modulus elastisitas yang dihitung dari kaitannya dengan kecepatan gelombang. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keelastisan yang dicari menggunakan modulus elastisitas dapat menentukan kualitas batu bara. Batu bara yang mempunyai kualitas baik 7000 kc kilokalori, nilai modulus elastisitasnya sebesar yaitu 8.167,71 sampai 8.593,86 megapascal. Saya ulangi, nilai modulus elastisitasnya besar yaitu 8.167,71 sampai 8.593,86 megapascal. Sedangkan batu bara yang mempunyai calorific value 5.900 kilokalori mempunyai modulus elastisitas 6.136,91 sampai 6.544,55 megapascal. Contoh soal, sebuah kawat berdiameter 0,7 cm ditarik dengan gaya sebesar 10 Newton. Hitunglah tegangan yang dialami kawat tersebut. Untuk penyelesaiannya yaitu dengan diketahuinya D sama dengan 0,7 dikali dengan 10⁻² meter, F-nya sama dengan 10 Newton, lalu kita harus menghitung luas penampangnya. A sama dengan 2 pi R kuadrat sama dengan setengah pi D kuadrat. Untuk A sama dengan setengah dikali dengan 22/7 dikali dengan 0,7 kali 10⁻², pangkat 2 sama dengan 0,77 dikali dengan 10⁻⁴ meter persegi. Lalu kita harus menghitung tegangan kawat dengan cara yang seperti ini. Sigma sama dengan F per A sama dengan 10 dibagi dengan 0,77 dikali 10⁻⁴. Dihasilkan sigma sama dengan 13 dikali 10⁻⁴ Newton meter persegi. Lalu yang ketiga yaitu tentang hukum Hooke. Lalu apa sih definisi dari hukum Hooke? Nah, hukum Hooke sendiri adalah gaya yang terjadi karena adanya sifat elastis dari sebuah pir atau bekas. Lalu bunyi dari hukum Hooke ini sendiri ialah jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah bekas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang bekas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Rumus hukum Hooke dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan K dikali dengan X, di mana F adalah gaya yang diberikan pada bekas dengan satuan Newton, K sama dengan ketetapan gaya bekas K sama dengan ketetapan gaya bekas dengan satuan Newton per meter. Untuk X sama dengan pertambahan panjang bekas dengan satuan meter. Untuk ilustrasinya seperti ini.
Untuk pengaruh, jika pegas ditarik oleh tangan, maka tangan akan merasakan adanya tarikan pada pegas. Jika pegas ditekan oleh tangan, maka tangan akan merasakan dorongan dari pegas. Lalu untuk studi kasusnya, yaitu pada keseimbangan menunjukkan gerakan terus-menerus dengan bantuan pegas. Ini membantu jarum jam untuk bergerak secara berkala dengan kecepatan tetap pegas dipasang di tengah roda keseimbangan di salah satu ujungnya, sedangkan ujung pegas lainnya tetap. Karenanya, roda keseimbangan yang digunakan pada jam adalah penerapan hukum Hooke yang menonjol. Untuk contoh soal, sebuah pegas dengan konstanta 100 Newton per meter digantung beban bermassa 0,2 kg. Jika panjang mula-mula pegas 100 cm, maka berapa panjang pegas setelah digantung beban? Untuk penyelesaiannya, itu kita mengetahui K-nya sama dengan 100 Newton per meter persegi, M-nya sama dengan 0,2 kg, X1-nya sama dengan 10 cm, atau setara dengan 0,1 meter. Nah, untuk menjawabnya yaitu F sama dengan K dikali dengan delta X. Untuk F sendiri, rumusnya yaitu M dikalikan dengan G, sama dengan K dikali dengan rumus dari delta X yaitu X2 dikurangi X1 dengan hasilnya yaitu 0,2 kg dikali dengan 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 100 Newton per meter dikali dengan X2 min 0,1 meter, maka hasil dari F itu 2 sama dengan 100 dikali dengan X2 hasil dari F yaitu 2 sama dengan 100 X2 minus 10. Lalu 100 X2 sama dengan 2 ditambah 10 sama dengan 12. X2-nya sama dengan 12 per 100. Dihasilkan 0,12 meter atau setara dengan 12 cm. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.